terbitnya Perpres nomor 82 tahun 2020, maka gugus tugas beralih namanya menjadi satuan tugas. Kenapa gugus tugas, kenapa satuan tugas? Kalau gugus tugas itu berdiri sendiri. Karena gugus tugas pada waktu itu dibuat Kepres, maka dia menjadi gugus tugas. Karena ini menjadi Perpres dan dia tidak berdiri sendiri, ada satuan tugas yang lain, maka namanya menjadi satuan tugas. Tapi bekerjanya, tanggung jawab, dan sebagainya adalah sama. Kembali lagi dalam program Impact bersama saya, Peter Gonta, dan bersama dengan Bapak Ahmad Yuryanto, Jenderal Yuryanto. Dulu dokter di Angkatan Darat, betul? Iya, betul. Kemudian sekarang Bapak kembali ke Kementerian Kesehatan dan Bapak diganti oleh Profesor Wiku. Iya. Orang mengatakan Pak Yuryanto sudah terkenal, kalau sudah terkenal harus diganti, nggak boleh terlalu terkenal. Tapi sekarang kita orang mengatakan Profesor Wiku, seorang ahli di dalam pandemi ini, tapi orang juga mengatakan seorang dokter hewan. Apa kira-kira komentar Bapak terhadap masalah ini? Problem yang kita hadapi ini adalah aspek epidemiologi. Dan beliau itu pakar epidemiologi. Salah satu di dalam epidemiologi itu ada pandemi. Dan beliau berada pada ranah bagaimana menyusun suatu kebijakan operasional tentunya. Nah, inilah yang kemudian perlu untuk kemudian bisa direspon dengan baik. Karena kan selalu juru bicara itu kan hanya figur yang sendiri, di belakang ada timnya. Di dalam yang sekarang ini tim itu tetap berasal dari Kementerian Kesehatan dan juga ada beberapa staf yang memang dibawa oleh Prof. Wiku dari UI. Ini kolaborasi kita menjadi satu. Oleh karena itu tidak ada masalah, ini berada di tangan yang tepat, berada pada profesional yang tepat dan didukung dengan tim yang kompleks, yang lengkap juga di dalamnya. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Jadi intinya orang kan sekarang membuat isu saja, ya, bahwa beliau itu adalah dokter ahli atau dokter hewan. Tapi sebetulnya keahlian beliau adalah justru di epidemiologi. Betul, Dan ini adalah sebetulnya hal yang sangat diperlukan pada saat ini. Iya, betul. Pak, kenapa atau boleh saya tanyakan, masih belum jelas tadi apa yang dikatakan oleh Bapak Pramono Anung. Satgas, satuan tugas, dan gugus tugas, pergantian nama. Sebetulnya apa sebetulnya berada di balik pergantian nama itu? Gugus tugas, satuan tugas. Kalau saya melihat pada manajemen bencana, ini kan bencana. Ini sudah di state sebagai suatu bencana sesuai dengan keputusan Presiden. Dan di dalam Undang-Undang 24/2007 tentang bencana juga sudah sangat jelas dikatakan bahwa salah satu penyebab bencana non-alam, ada bencana alam, non-alam, dan sosial. Yang non-alam diantaranya adalah pandemi. Artinya pandemi ini ada bencana. Tentunya setiap manajemen bencana begitu kemudian siaga darurat. Ini yang kita lakukan begitu ada informasi dari WHO bahwa ini memiliki potensi menjadi kedaruratan kesehatan masyarakat, maka kita sudah langsung siaga darurat. Begitu kasus pertama terjadi, maka kita sudah melakukan respon darurat. Di dalam manajemen bencana maka yang dilakukan di dalam merespon darurat ini life saving, line saving. Selamatkan hidup, selamatkan kecacatan. Kemudian kita bangun. Nah, sistem yang kita kembangkan melalui gugus tugas ini sudah on the track, sudah benar, sudah terstruktur, sudah terkonsep dengan baik. Memang bukan berarti kalau konsepnya selesai, masalah selesai, tidak. Tetapi kerangka penyelesaian kita sudah ketemu. Nah, sekarang kita harus berpikir bahwa COVID-19 ini tidak hanya memberikan dampak di bidang kesehatan. Ada dampak-dampak yang Sebentar, lain. Pak. Bapak mengatakan kerangka penyelesaian kita sudah ditemukan. Ya. Apa kerangka penyelesaian tersebut? Satu, tracing agresif dari setiap kontak. Dari kasus konfirmasi positif yang ada, maka kita lakukan penelusuran secara ketat, secara cepat, secara agresif, siapa kontak dekatnya. Setelah kemudian ini ditemukan, lakukan testing secara masif.
Orang-orang ini harus kita tes, tentunya dites dengan menggunakan PCR untuk antigennya. Kemudian setelah dilakukan testing, maka dilakukan treatmentnya. Kalau dia memiliki gejala dan ada indikasi masuk rumah sakit, masukkan rumah sakit. Tapi kalau tidak ada indikasi untuk masuk rumah sakit, lakukan isolasi secara mandiri. Rumah sakit pun kita mulai pisahkan. Untuk yang kasus ringan sedang kita tempatkan di rumah sakit yang diisolasi rumah sakitnya. Seperti Wisma Atlet. Kemudian yang memang sedang berat, masukkan ke rumah sakit yang memang existing rumah sakit tetapi memiliki kamar isolasi khusus untuk layanan kasus sedang berat. Nah, pola ini sudah mulai kita temukan, sudah mulai tertata dengan baik di daerah dan sudah jalan. Inilah yang saya katakan bahwa ini tracknya seperti itu. Ini yang sudah kita temukan dan ini sudah kita lakukan. Dan secara organisasi sudah terstruktur. Siapa yang harus melakukan tracing, siapa yang harus melakukan testing, bagaimana kapasitas testing. Memang sistem ini kita bangun bukan berarti setelah dibangun masalah selesai. Tapi kita sudah punya polanya. Nah, sudah mapan. Jadi sebetulnya kita tentunya berbesar hati semuanya melihat apa yang Bapak katakan, bahwa sepertinya pandemi kontrol ini dan manajemen daripada pandemik ini sudah ditemukan caranya, dan ini tentunya harus memberikan menghilangkan keresahan daripada masyarakat. Betul begitu Pak Yuri? Betul. Ya. Nah, ini bisa kita buktikan memang butuh waktu untuk kemudian menggerakkan seluruh provinsi, seluruh kabupaten kota. Tetapi begitu kita meyakini bahwa sekarang di beberapa tempat sudah dalam kendali, dan di beberapa tempat sebenarnya juga sudah dalam kendali tapi kecenderungan kasusnya naik karena tracingnya yang agresif, testingnya yang masif, ini bahwa sistem kita itu sudah on the track sebenarnya. Bapak mengatakan on the track. Perkenankan saya memperlihatkan satu gambar atau statistik di sini Pak Yuri, bahwa pada tanggal 23 Juli kasus COVID-19 yang terkonfirmasi telah meningkat. Iya. Apa kira-kira penerangan atau jawaban Bapak atas data Kalau kemudian ini? Setelah Presiden mentargetkan kita harus memiliki kemampuan melakukan testing sampai 30.000 per hari, 30.000 spesimen per hari, maka PCR, kita berbicara testing PCR ya, berbicara testing antigen, tidak antibody ya. Karena itu tidak masuk dalam rekomendasi. Mohon maaf, antigen dan antibody. Bisa Bapak terangkan antigen dan antibody sebentar? Ya, untuk singkat aja, Pak. Pemeriksaan antigen berarti memeriksa keberadaan virus. Kita menemukan virusnya. Kalau antibody kita memeriksa respon tubuh atas dugaan keberadaan virus. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan antigen. Karena ini yang harus kita pakai. Dan ini yang menjadi acuan global sebenarnya. 30.000 per hari. 30.000 spesimen per hari. Berarti 1 juta hampir selama sebulan. Ya, 30.000. Nah, setelah kita memiliki kapasitas seperti itu, maka kita harus ngejar tracing yang masif. Penelusuran kontak yang masif. Apa kita punya kapasitas 30.000? Inilah, kalau kapasitas sudah tercapai. Sudah memiliki. Kita pernah melakukan pemeriksaan sampai dengan 29.000 sekian. Sudah kita miliki itu. Artinya laboratorium sudah cukup, sudah mampu dengan sampai kapasitas sekarang, reagen pun juga cukup. Kita harus memperhatikan secara khusus pemeriksaan laboratorium agar tidak dianggap bahwa pemeriksaan laboratorium sama dengan pemeriksaan laboratorium yang kimia darah biasa. Artinya ada tempat diambil darahnya, diperiksa, selesai. Ini adalah pemeriksaan yang menuntut standar biosafety level 2. Jadi tidak semuanya bisa. Biosafety level 2. Ada 2, ada 3, ada 1? Ada 1, ada 2, ada 3, tertinggi 3. Artinya biosafety ini baik safety untuk yang memeriksa maupun safety untuk lingkungan. Karena kita memanipulasi virus untuk pemeriksaan ini. Oke Pak, kembali kita ke statistik atau data-data yang ada di sini. Kenaikan, bagaimana Bapak dapat menjelaskan kenaikan ini?
Kalau kita kemudian pada tanggal 31 Juli, kita sudah memiliki sebenarnya kemampuan untuk melakukan lebih dari 30.000 tes, maka angka ini, spesimen ini akan kita dapatkan dari hasil tracing yang masif. Begitu tracing masif ini kita lakukan, angka ini akan pasti naik. Angka tes ini akan naik. Satu sisi itu. Tentunya, karena Ya. kenaikan testing Iya, akan karena membuat jumlah kenaikan iya, ini. Ya, betul. testing yang dites makin banyak. Tetapi kemudian kita juga melihat bahwa angka gambaran seperti ini, kasus positif, kita lihat apakah menjadi beban rumah sakit. Ternyata sebagian besar kasus yang kita temukan adalah kasus konfirmasi positif tanpa gejala, asimptomatis. Ini bisa kita lihat dari tingkat hunian rumah sakit saat ini ada di sekitar 53-54% kapasitas terpakai di rumah sakit. Ada sebagian besar kasus ini tidak dirawat di rumah sakit karena simptomnya kecil atau asimptomatis, tidak ada indikasi untuk masuk rumah sakit. Nah, satu sisi ini, sisi yang lainnya kita sekarang sudah mulai mengarahkan kepada kepatuhan dengan ketat isolasi mandiri. Karena kalau tidak, dia kan berada di tengah masyarakat. Dia bisa menjadi sumber penularan baru. Pertanyaan saya, kalau demikian Pak Yuri, Dokter Yuri. Pertanyaan saya kalau begitu adalah kesadaran masyarakat. Iya. Tadi Bapak sebelum kita memulai wawancara ini, Iya. Bapak menyampaikan satu hal yang paling utama adalah kesadaran masyarakat. Betul. Bisa Bapak sampaikan sedikit mengenai bagaimana level kesadaran masyarakat kita pada saat ini? Kita melihat basisnya dulu, mengapa ini menjadi penting. Setiap intervensi terhadap penyakit menular itu harus berbasis komunitas. Oleh karena itu komunitas inilah yang harus betul-betul kita berdayakan. Kerentanannya kita kurangi. Nah, salah satu kerentanan masyarakat terhadap penyakit menular ini adalah pengetahuan dia tentang penyakit menular. Ini yang masih belum bagus. Nah, inilah yang kemudian harus kita dorong. Di unit kerja saya, kalau berbicara tentang pencegahan, artinya kita akan berbicara orang yang belum sakit. Kalau kita lihat angka COVID kita katakan sekarang 90.000 sekian, itu masih jauh lebih sedikit dibanding jumlah penduduk Indonesia. Artinya masih ada ratusan juta yang sebenarnya sehat. Ini yang harus kita jaga. Tapi juga ratusan juta yang belum terkonfirmasi. Atau puluhan juta, atau jutaan, atau ratusan Saya ribu. berbicara pada bilangan bahwa yang sehat lebih banyak dibanding yang sakit. Artinya yang harus kita jaga adalah jangan sampai yang sehat menjadi sakit. Nah, bagaimana agar dia bisa menjaga dirinya tidak sakit? Tidak mungkin kita menempatkan petugas kesehatan untuk mengawasi dia. Artinya, Kesadaran masyarakat. kesadarannya yang harus dipakai. Bagaimana caranya kita bisa menyadarkan masyarakat? Edukasi kunci. Di mana edukasi itu terjadi? Di tengah masyarakat, kultur kita ini masyarakat panutannya. Oleh karena itu, tokoh panutan menjadi kunci. Tokoh-tokoh masyarakat. Betul. Tidak boleh dikungkung pada tokoh birokrasi. Peran tokoh agama, tokoh adat, tokoh apapun lah yang menjadi panutan masyarakat menjadi kunci. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita kadang-kadang seseorang yang terkenal menjadi idola banyak orang itu bisa jadi tokoh. Kalau kemudian dia bicara yang tidak sinkron dengan ini, inilah yang jadi problem kita. Pengalaman Bapak pada saat ini, apakah banyak orang yang ya, akhir-akhir ini 1-2 orang yang menjadi idolanya masyarakat, idolanya anak muda, berbicara bahwa COVID itu enggak ada, bahwa ini kan menjadi problem untuk kita. Ini menjadi kontraproduktif kalau kita dihadapkan. Cukup 1 atau 2 orang terkenal bicara gitu, semua menjadi... Ini menjadi polemik. Menjadi polemik. Pak Yuri, Dr. Yuri, kita akan jeda sebentar untuk mendengarkan beberapa pesan berikut ini. Ya. Meski upaya penanganan pandemi COVID-19 terus dilakukan, namun kewaspadaan akan adanya gelombang kedua pandemi COVID-19 terus menyeruak. Bagaimana tanggapan Dr. Ahmad Yuryanto terkait pandemi gelombang kedua ini? Tetaplah bersama kita di CNBC Indonesia.